Hai teman-teman, selamat pagi. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang optimalisasi ekonomi dan perilaku konsumen. Kita akan membahas pertama-tama optimalisasi ekonomi. Optimalisasi ekonomi ini mengacu pada upaya untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas agar mencapai hasil yang terbaik dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi barang. Tujuan dari optimalisasi ini adalah untuk mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Next, di sini kita sama-sama belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi. Di sini ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini ada dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal ini dapat mempengaruhi konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter mempengaruhi tingkat inflasi, investasi, dan yang kedua adalah di mana tingkat suku bunga ini ditetapkan oleh bank sentral suatu negara dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Suku bunga yang tinggi cenderung pinjaman dan investasi sehingga mengurangi pertumbuhan ekonomi, dan begitu pun sebaliknya, suku bunga yang rendah dan investasi merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah inflasi. Inflasi ini merupakan kenaikan umum harga barang dan jasa dalam suatu periode waktu. Di dalam tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat karena uang mereka menjadi kurang bernilai, dan inflasi ini juga yang di sisi lain cenderung mendorong konsumsi dan investasi. Dan nomor 4, pertumbuhan ekonomi global. Di dalam pertumbuhan ekonomi global ini memiliki dampak langsung terhadap ekonomi suatu negara. Negara yang ekspor barang dan jasa akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ketika permintaan global, dan sebaliknya penurunan pertumbuhan ekonomi global dapat mengurangi ekspor dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kelima adalah perubahan teknologi. Di dalam perubahan teknologi ini mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Perkembangan teknologi seringkali meningkatkan dan produktivitas yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun perubahan teknologi juga dapat mengakibatkan pergeseran dan struktur pekerjaan dan memerlukan investasi dalam pelatihan ulang tenaga kerja. Adalah ketersediaan sumber daya alam. Di dalam ketersediaan sumber daya alam seperti minyak, gas, logam, dan kayu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam biasanya memiliki komparatif dalam industri yang terkait dengan sumber daya tersebut. Yang ketujuh adalah tingkat pengangguran. Dalam tingkat pengangguran mencerminkan sehat tidaknya suatu negara. Jika tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan rendahnya tingkat produksi dan aktivitas ekonomi. Begitupun sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi yang kuat dengan tingkat produksi yang tinggi. Dan nomor 8 adalah kondisi politik dan keamanan. Dalam kondisi politik dan keamanan suatu negara dapat mempengaruhi iklim investasi dan aktivitas ekonomi. Stabilitas politik dan keamanan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan ekonomi. Sementara ketidakstabilan politik dan keamanan dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi investasi serta pertumbuhan ekonomi. Next, kita akan membahas tentang strategi optimalisasi ekonomi. Di dalam strategi optimalisasi ekonomi ini ada kebijakan fiskal dan
Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat ini sangat penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah, termasuk pengeluaran subsidi dan pajak. Sementara itu, kebijakan moneter melibatkan pengendalian jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan kebijakan bank sentral. Yang kedua, peningkatan efisien dalam produksi dan distribusi. Di dalam peningkatan efisiensi dalam produksi dan distribusi dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi waktu pengiriman. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi yang lebih baik, pelatihan tenaga kerja, penggunaan metode produksi yang lebih efisien, dan perbaikan dalam manajemen rantai pasok. Yang ketiga adalah investasi dalam SDM dan teknologi. Investasi dalam sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan membantu meningkatkan produktivitas, tenaga kerja, dan inovasi. Investasi termasuk penelitian dan pengembangan membantu meningkatkan efisiensi produksi dan menciptakan produk dan layanan baru yang inovatif. Yang keempat adalah promosi perdagangan internasional. Di dalam promosi perdagangan internasional ini dapat membantu memperluas pasar barang dan jasa suatu negara, meningkatkan investasi asing, dan memperluas akses terhadap teknologi dan sumber. Hal ini dapat dicapai melalui perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral, penghapusan hambatan perdagangan, dan pesi ekspor. Yang kelima adalah pembangunan infrastruktur yang memadai. Di dalam infrastruktur yang memadai ini seperti jaringan transportasi, energi, dan komunikasi yang efisien penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik dapat membantu logistik, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan memfasilitasi mobilitas tenaga kerja dan barang. Yang terakhir adalah diversifikasi. Di dalam diversifikasi ekonomi ini mengacu pada pengembangan berbagai sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa sektor. Ini dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga dan permintaan dalam sektor tertentu, serta menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan, yang dimana ini dapat dilakukan melalui promosi sektor-sektor baru, investasi dalam riset, dan kebijakan dukungan untuk sektor-sektor yang sedang berkembang. Optimalisasi ekonomi ini banyak sekali keuntungan yang didapat oleh masyarakat. Yang pertama, meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang dimana optimalisasi ekonomi dapat meningkatkan masyarakat dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan distribusi sumber daya secara efisien, yang dapat menghasilkan lebih banyak dan jasa yang tersedia bagi masyarakat sehingga memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan. Keuntungan yang kedua adalah lapangan kerja. Di dalam optimalisasi ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang beragam. Dengan meningkatnya investasi, produksi, dan pertumbuhan ekonomi, perusahaan-perusahaan akselerasi mereka dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Keuntungan yang ketiga adalah peningkatan standar hidup. Melalui optimalisasi ekonomi dapat mengalami peningkatan standar hidup karena adanya peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, serta akses terhadap barang dan jasa yang lebih berkualitas. Keuntungan
keempat adalah stabilitas ekonomi dan sosial. Optimalisasi ekonomi dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, kepercayaan investor, dan mengurangi fluktuasi ekonomi yang tidak stabil. Stabilitas ekonomi ini dapat membantu mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan sosial. Pengurangan kemiskinan. Optimalisasi ekonomi ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat, meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, kesehatan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, redistribusi sumber daya yang lebih efisien, dan program-program sosial yang tepat, optimalisasi ekonomi dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Di sini ada tantangan optimalisasi ekonomi. Apa sih itu tantangan optimalisasi ekonomi? Yang pertama, ketidakpastian ekonomi global. Di dalam ketidakpastian ekonomi global ini seperti krisis keuangan, perang dagang antar negara, atau perubahan kebijakan ekonomi dari negara-negara besar dapat mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Kepastian ini dapat menyebabkan fluktuasi harga, investasi yang berkurang, dan merosotnya kepercayaan pelaku ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sebagai tantangan keseimbangan perdagangan. Ketidakseimbangan perdagangan terjadi ketika nilai impor suatu negara lebih tinggi dari nilai ekspornya, yang dapat penumpukan utang luar negeri, penurunan nilai tukar mata uang, dan kerugian pada sektor-sektor ekonomi. Ketidakseimbangan perdagangan dapat mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara dan membatasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga adalah ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial. Dan kesenjangan sosial ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan ini dapat menghambat daya beli masyarakat, menciptakan ketegangan sosial, dan mengurangi stabilitas ekonomi dan politik. Tantangan yang keempat, persaingan global. Di dalam persaingan global ini dapat juga menjadi tantangan bagi negara-negara yang berupaya untuk mengoptimalkan ekonomi. Persaingan ini dapat mengakibatkan penurunan harga barang dan jasa, serta memerlukan peningkatan inovasi efisiensi agar tetap bersaing di pasar global. Tantangan yang keenam adalah perubahan teknologi. Di dalam perubahan teknologi ini seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan internet dapat mengubah cara produksi, distribusi barang dan jasa. Meskipun perubahan ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mereka juga dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja dalam sektor tertentu dan memerlukan investasi dalam pelatihan ulang tenaga kerja. Perubahan teknologi juga dapat menciptakan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan mereka yang tidak. Dan di sini kita akan mempelajari tentang peran pemerintah dalam optimalisasi ekonomi. Pertama, membuat kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pengeluaran pendapatan pemerintah termasuk pajak, belanja publik, dan subsidi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk tingkat aktivitas ekonomi, merespons siklus bisnis, dan mengendalikan inflasi. Sementara kebijakan moneter melibatkan pengaturan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan operasi pasar terbuka oleh bank sentral. Yang bertujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga, menjaga stabilitas sistem keuangan, dukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Yang kedua, mengatur pasar agar berjalan. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur pasar agar beroperasi secara efisien dan adil, yang dapat mencakup regulasi terhadap monopoli, persaingan usaha yang tidak sehat, dan informasi yang tidak asimetris. Dan pemerintah juga dapat memfasilitasi pembentukan pasar yang kompetitif dan efisien melalui kebijakan antitrust dan regulasi pasar yang tepat. Yang ketiga adalah mendorong investasi. Di dalam mendorong investasi ini pemerintah dapat mendorong investasi swasta melalui insentif fiskal, kebijakan investasi yang ramah, dan menyediakan infrastruktur dasar. Dan pemerintah juga dapat membantu lembaga keuangan yang stabil dan memfasilitasi akses terhadap sumber pendanaan bagi perusahaan kecil dan yang keempat, meningkatkan infrastruktur yang memadai seperti jaringan transportasi, energi, dan komunikasi yang efisien penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan pemerintah memiliki peran dalam merencanakan, membiayakan, dan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Yang kelima adalah melindungi konsumen. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, produk yang berbahaya, dan informasi yang menyesatkan. Ada di dalam hal ini dapat dilakukan melalui regulasi, standar kualitas, dan pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Yang keenam, mengatur sektor-sektor. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur sektor-sektor tertentu, terutama yang dianggap strategis bagi ekonomi negara. Kemudian regulasi sektor-sektor seperti keuangan, energi, kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membantu memastikan bahwa mereka berefisien, adil, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dan sekarang kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen mengacu pada keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu rumah tangga dalam memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, keinginan mereka yang melibatkan proses pengambilan keputusan yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor seperti faktor sosial, budaya, pribadi, psikologis, ekonomi, dan situasional. Di sini ada teori yang terkait dalam studi perilaku konsumen. Yang pertama adalah teori utilitas menyatakan bahwa konsumen membuat keputusan berdasarkan utilitas yang mereka peroleh dari barang dan jasa yang mereka konsumsi. Kemudian utilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu utilitas total dan utilitas mana. Utilitas total ini total kepuasan yang diperoleh dari konsumsi keseluruhan suatu barang dan jasa, dan sedangkan utilitas tambahan adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi tambahan unit terakhir barang dan jasa. Kemudian di sini ada teori pilihan rasional. Di dalam teori pilihan rasional ini mengasumsikan bahwa konsumen ada yang rasional dan melakukan perhitungan yang cermat sebelum membuat keputusan pembelian. Kemudian konsumen memilih produk yang memberikan kepuasan terbesar dengan biaya terendah. Mereka mengevaluasi manfaat dan biaya dari setiap pilihan yang tersedia sebelum membuat keputusan. Kemudian ada teori perilaku terencana. Teori perilaku terencana menyatakan bahwa dipengaruhi oleh niat mereka untuk melakukan tindakan tertentu. Kemudian niat ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, adalah sikap individu terhadap tindakan tersebut, normal, subjektif, atau si individu tentang apakah orang lain menginginkan mereka melakukan tindakan tersebut, dan kendali perilaku yang dirasakan atau persepsi individu tentang mereka memiliki kontrol atau perilaku tersebut. Kemudian ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki
Hierarki yang terdiri dari 5 tingkatan: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan harga, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Menurut teori ini juga, kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum individu dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi dalam hierarki. Di sini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini ada faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya ini mencakup nilai, norma, dan pola perilaku pelajari dan diinternalisasi oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya mereka. Faktor ini juga mempengaruhi preferensi, kebiasaan, dan keputusan pembelian konsumen. Contohnya, preferensi makan, pakaian, dan gaya hidup seringkali dipengaruhi oleh budaya tempat individu tinggal. Yang kedua adalah faktor pribadi. Di dalam faktor pribadi ini mencakup karakteristik individual seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, dan gaya hidup. Yang ketiga adalah faktor psikologis. Ini mencakup faktor-faktor seperti persepsi, motivasi, sikap, keyakinan, dan emosi individu. Yang keempat, ekonomi. Faktor ekonomi ini mencakup pendapatan, harga biaya hidup, ketersediaan kredit, dan keadaan ekonomi secara keseluruhan. Yang kelima adalah faktor situasional. Di dalam faktor ini terkait dengan situasi atau konteks pembelian seperti waktu, tempat, kondisi fisik, dan keadaan emosional individu. Di dalam situasi pembelian yang berbeda dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Misalnya, keputusan pembelian makanan dapat dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan emosional seseorang. Dan di sini ada konsumen dalam lingkungan sosial budaya. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh budaya seperti nilai, norma, dan pola-pola yang berkembang dalam masyarakat. Lingkungan sosial budaya memainkan peran penting dalam membentuk preferensi, kebiasaan, dan pilihan konsumen. Misalnya, preferensi makanan, pakaian, dan gaya hidup dapat dipengaruhi oleh budaya tempat konsumen. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya tentang optimomi dan perilaku konsumen. Thank you for watching. Bye bye.